Mari Bapak Ibu, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Lukas 6. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu membaca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Ayat 6. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat. Ia mengajar. Di situ ada seorang yang mati dengan tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang sekeliling kepada mereka, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Ayat 12. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang diberi nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ayat 17. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Ayat 20. Ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu
jika anak manusia yang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu karena kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai orang yang jahat, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu, hai orang yang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Ayat 27, kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah yang juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ayat 37, hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas
untuk mengeluarkan selembar itu dari mata saudaramu. Ayat 43, pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab pohon yang dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak dapat memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ayat 46, dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Dina untuk pembacaan Lukas 6. Bapak, Ibu, dan Saudara, rangkuman Lukas 6 menurut Alkipedia adalah sebagai berikut. Isi pasalnya menjelaskan tentang Yesus dan hari Sabat, menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya, memilih 12 rasul, khotbah di bukit, dan perumpamaan tentang rumah yang dibangun di atas batu. Secara garis besar ayatnya adalah ayat yang pertama, Kristus menegur orang Farisi. Ayat yang ke-12, Kristus memilih murid-murid. Ayat yang ke-17, Kristus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan ayat yang ke-20, Kristus mengajar murid-muridnya di depan orang banyak. Judul-judul perikop dalam Lukas 6 ini, ayat 1 sampai dengan 5, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ayat 6 sampai 17, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ayat 12 sampai 16, Yesus memanggil ke-12 murid. Ayat 17 sampai dengan 19, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Ayat 20 sampai 26, ucapan bahagia dan peringatan. Ayat 27 sampai 36, kasihilah musuhmu. Ayat 37 sampai 42, hal penghakiman. Ayat 43 sampai 45, pohon dan buahnya. Dan ayat yang ke-46 sampai 49, dua macam dasar. Untuk tokoh, nama, dan tempat ada Allah, Yesus, murid-murid, orang-orang Farisi, Daud, orang yang mati tangan kanannya, Alfeus, Andreas, Bartolomeus, Daud, Farisi, Filipus, Iskariot, kerajaan Allah, Matius, Petrus, Sabat, Sidon, Simon, Taurat, Tirus, Thomas, Yakobus, Yerusalem, Yohanes, Yudas, Yudea, dan Selot. Kesimpulannya, pekerjaan-pekerjaan yang terpaksa dilakukan diperbolehkan di hari Sabat dan lebih dari semuanya harus digunakan di dalam ibadah dan untuk menghormati Dia yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Yang pekerjaan baiknya harus kita lakukan. Berkat dari Kristus dijanjikan kepada orang-orang kudus yang menderita
yang menghidupi aturan-aturan Injilnya, menanggung penderitaan demi Dia di dalam pengharapan kemuliaan surga yang akan dengan limpah menyeimbangkan segala penderitaan itu. Kutukan ditimpahkan kepada mereka yang berada di dasar yang palsu atau yang salah, yang mempercayai kekayaan dunia ini akan memandang rendah Kristus dan umatnya. Demikian Bapak Ibu, sejauh ini untuk pembacaan Alkitab kita setiap hari. Selamat merenungkan, Tuhan Yesus memberkati.